Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UP PPG untuk profesi bidang keahlian matematika. Nah, kita akan mencoba membedah berdasarkan kisi-kisi. Untuk video pertama ini kita akan coba membedah materi teori bilangan dengan submateri keterbagian, faktor bilangan, kelipatan bilangan, bilangan prima, kongruensi modulo. Nah, berdasarkan kisi-kisi ada 1, 2, 3, 4, 5 capaian atau indikator esensial, yaitu menggunakan faktorisasi bilangan untuk menyelesaikan masalah, menggunakan sifat kongruensi modulo untuk menyelesaikan masalah, menggunakan sifat-sifat keterbagian bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah, menggunakan konsep terkait bilangan prima untuk menyelesaikan masalah, dan menggunakan konsep kelipatan persekutuan untuk menyelesaikan masalah. Ya, untuk pertama ini kita akan coba lihat berdasarkan indikator capaian pertama, yaitu menggunakan faktorisasi bilangan prima untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada soal, yaitu banyaknya segitiga yang bisa dibuat dengan panjang sisi merupakan faktor prima dari 455. Jadi, yang pertama kita cari dulu faktor prima dari 455. Ya, 455 ini. Nah, faktor-faktor prima dari 455 ini ternyata kalau kita cari adalah 5 dan 91. 5, 91, kemudian 7 dan 1 ini bagi 7, maka hasilnya 13. Nah, maka kita peroleh faktor-faktor primanya adalah 5, 7, dan 13. Ya. Nah, ingat bahwa untuk bisa membentuk segitiga, maka jumlah dua sisi terpendek itu harus lebih panjang dari sisi lainnya. Nah, berdasarkan syarat itu, maka kita bisa tentukan banyak segitiga yang bisa dibentuk dari faktor-faktor prima tersebut, yaitu yang pertama segitiga yang panjang sisinya ya atas 5 ya, atau segitiga sama sisi 5 ya, 5 ya. Yang kedua segitiga sama sisi yang panjang sisinya juga 7 7 7 7. Yang ketiga segitiga sama sisi yang panjang sisinya 13 13, kemudian 13. Kemudian segitiga yang lain yang bisa dibentuk yaitu segitiga sama kaki, misalnya panjang alasnya 5, kemudian sisi yang lain 13, kemudian 7, 13, 13. Kemudian sisi segitiga sama kaki yang panjang sisinya juga 7, 7 dan 13. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada sebanyak 6 segitiga yang dapat dibentuk dari faktor prima 5, 7, 13. Apakah tidak bisa dibuat segitiga sembarang? Ingat bahwa syarat tadi bahwa jumlah sisi terpendek harus lebih panjang dari sisi yang lainnya. Sekarang kalau kita ini bentuk segitiga ini tidak memenuhi syarat. 5, 7, 5 tambah 7 kan 12, ternyata kurang dari 13, sehingga yang bisa terbentuk ini hanya 6. Oke, kita pindah ke soal lainnya. Ini misalnya soal lainnya, banyak segitiga yang bisa dibuat dengan panjang sisi-sisi merupakan faktor prima dari 399. Kita lihat bahwa ini yang diminta adalah segitiga yang bisa dibentuk dari faktor dari 399, faktor prima dari 399. Yang pertama, tentu saja kita sebagaimana tadi kita tentukan dulu faktor prima dari 399 ini. 399 ini kita faktorkan, maka kita peroleh ini
kita bagi 3, maka hasilnya 133. Ini juga kita faktorkan menjadi 7 dan 19. Ya. Dengan demikian kita peroleh faktor-faktor kelimanya, yaitu 3, 7, dan 19. Nah, dari sini bisa kita bentuk berarti segitiga. Pertama segitiga sama sisi 3, 3, dan 3. Kemudian segitiga yang semua sisinya 7, atau segitiga sama sisi yang panjang sisinya 7, dan segitiga sama sisi yang panjang sisinya 19. Kemudian segitiga sama kaki, di mana sisi alasnya 3 dan kakinya 7. Kemudian sisi alasnya 3 dan kakinya 19, dan kemudian sisi alasnya 7 dan 19. Ya. Maka banyaknya segitiga yang terbentuk adalah 6. Oke, untuk selanjutnya kita lihat banyaknya pasangan bilangan asli n dan bilangan bulat b yang memenuhi b kurang 3 kurang 2b kurang 16. Maka pertama yang kita ketahui bahwa n b kurang 3 dikurangi 2b kurang 6 sama dengan 0. Ini bisa kita urai menjadi nb kurang 3n dikurangi 2b kurang 6 sama dengan 0. Terus ini bn kurang 2b, ini kita satukan, nb kurang 2b dikurangi 3n dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi b n kurang 2 dikurangi 3n kurang 6 sama dengan 0. Maka b sama dengan 3n tambah 6 per n kurang 2. Nah, sekarang kita coba cari. Kita misalkan karena bilangan asli, jadi kita mulai dari 1n sama dengan 1. Maka ketika kita substitusikan ke sini, maka kita peroleh b sama dengan negatif 9. Nah, ingat bahwa yang diminta adalah perkalian dari bilangan asli dengan bilangan bulat ini ganjil. Nah, berarti syaratnya keduanya, baik bilangan asli maupun bilangan bulat, itu harus ganjil. Sehingga 1 kali negatif 9 ini memenuhi. Ya. Kemudian kita lihat n sama dengan 2. Sekarang kalau kita substitusikan 2 ke persamaan ini, maka kita peroleh b sama dengan tak hingga. Ya, ini tidak memenuhi. Kemudian n sama dengan 3, maka kita peroleh b sama dengan 15. Ya, ini memenuhi karena hasilnya kedua-duanya bilangan ganjil, hasilnya pasti ganjil. Kemudian n sama dengan 4, maka kita peroleh b sama dengan, ya, b kita peroleh sama dengan 9. 4 kali 9 36, tidak memenuhi. Kemudian n sama dengan 5, maka b nya sama dengan 7. 5 kali 7 35, ya, ini memenuhi, hasilnya ganjil. Kemudian terakhir r sama dengan 6, maka b nya sama dengan 6. Ya, setelah kita substitusikan ini, kita peroleh b sama dengan 6. Ini genap berarti tidak memenuhi.
maka yang menang itu hanya 1, 2, 3, sehingga ini berarti jawabannya adalah 3. Terus nah, kita coba lihat indikator yang berkaitan dengan menggunakan sifat kongruensi modulo untuk menyelesaikan masalah. Yang ini kita lihat soal pertama. Nah, ini soal pertama ini bisa ditentukan dengan cara modulo, tapi karena ini 2 digit terakhir berarti modulo 100. Nah, mungkin alangkah lebih mudah kalau kita gunakan saja dengan cara ini. Kita cari dengan jadi pertama kita tentukan 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu 2 digit terakhir sama dengan 07. Kemudian kita cari 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu kan 49. Ya, 49. Kemudian 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu kita peroleh 3, 4, 3. Berarti 2 digit terakhirnya sama dengan 43. Kemudian ini 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 itu kalau kita cek sama dengan 2401. Nah, 2 digit terakhir berarti 01. Kemudian 7 pangkat 5 sama dengan 16807. Ya. Maka ini kalau kita perhatikan ini berulang. Ya, dari sini berulang. Nah, ternyata dia berulang setelah setiap 4 kali. Oleh karena itu kita coba lihat, berarti 2020 kita coba bagi dengan 4, maka hasilnya 505. Ya, karena 2020 habis dibagi 4, maka 2 digit terakhir itu ada pada 7 pangkat 4. Ya, jadi karena 2020 ini habis dibagi 4, 2020 habis dibagi 4, maka 2 digit terakhir ada pada 7 pangkat 4, yaitu 01. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Hasil kongruensi dari 7x sama dengan 7x kongruen dengan 12 modulo 31. Ingat, modulo itu adalah sisa pembagian, ya, sederhananya sisa pembagian. Sehingga ini kita bisa cari 7x sama dengan ekuivalen antara kongruen dengan 12 modulo 31, ya. Nah, ini sama saja dengan 7x dikurangi 12 itu dibagi 31 menghasilkan K, ya. Jadi 7x ini kalau dikurangi 12 maka dia habis dibagi 31, ya. Bilangan hasil pembagiannya itu kita sebut dengan K. Nah, ini selanjutnya kemudian kita cari 7x kurang 12 sama dengan 31K. Dengan demikian itu 7x sama dengan 31K ditambah 12. Maka X sama dengan 31K ditambah 12 dibagi 7. Nah, kita cari bilangan K yang memenuhi sehingga 31K itu ditambah 12 habis dibagi 7. Nah, kita lihat berarti kita
coba misalnya K nya sama dengan 3, maka X sama dengan 31 dikali 3 ditambah 12 per 7 itu sama dengan 105 per 7 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah 15. Ya, 15. Ini kan kalau kita susun dari sini, ini kan sama dengan 7x sama dengan kongruen dengan 31k plus 12 modulo 31. Maka 7x itu kongruen dengan 105 modulo 31. Nah, 105 bagi 7 sama dengan 15 modulo 31. Maka yang benar adalah X 15 modulo 31. Berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, selanjutnya kita lihat hasil kali dari kongruensi 7x kongruen dengan 13 modulo 31. Nah, ini sama seperti tadi, kita tentukan 7x ya 13 mod 31. Nah, ini kan sama saja dengan 7x dikurangi 13 habis dibagi 31. Ini bisa kita tulis seperti tadi, 7x dikurangi 13 bahagi 31 menghasilkan bilangan K. Berarti ini selanjutnya 7x kurangi 13 itu sama dengan 31k. Nah, dengan demikian ini 7x sama dengan 31k plus 13. Maka x sama dengan 31k plus 13 per 7. Berarti sekarang juga kita tentukan bilangan K yang memenuhi sehingga 31k plus 13 ini habis dibagi 7. Nah, berarti misalnya K itu sama dengan 5, sehingga X nya sama dengan 31 kali 5 plus 13 itu habis dibagi 7. 31 plus 5 kali 5 itu 15 tambah 13 berarti 168 per 7. Maka hasilnya sama dengan 24. Ini berarti jawabannya A ya. Sama seperti tadi, ini kan kalau kita teruskan berarti ini sama dengan 7x kongruen dengan 31 ya, 31k plus 13 modulo 31 ya. 7x kongruen 31k 13 misalnya kita tentukan K yang memenuhi itu adalah 5, maka ini diperoleh menjadi 168 modulo 31. Maka X sama dengan kongruen dengan 168 dibagi 7 mod 31 ya, berarti ini 168 bagi 7
maka hasilnya sama dengan 24 ya. Ini 24 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Selesaian dari kongruen si 7x kongruen 22 mod 31 itu sama seperti tadi. Ini 7x kurang 22 kan habis dibagi 31. Hasil pembagiannya itu adalah dengan K, sehingga ini bisa kita tulis lagi 7x kurang 22 sama dengan 31K, maka 7x sama dengan 31K plus 22. Dengan demikian X sama dengan 31K plus 22 per 7, maka diperoleh X sama dengan coba kita tentukan nilai K yang memenuhi. Kita cari nilai K yang memenuhi agar 31K plus 22 itu habis dibagi 7. Maka kita coba K sama dengan 2, maka di sini menjadi 31 kali 2 plus 22 bagi 7 31 kali 2 kali 1 2 kali 3 62 plus 22 84 ya, ini 84 bagi 7, maka diperoleh sama dengan 12. Maka tinggal kita lihat di sini ya, ini 12, berarti jawabannya C. Terus kita lihat soal yang nomor 9. Soal nomor 9. Nah, di sini ada 2x kongruen 5 mod 11 dengan 5y kongruen dengan 7 mod 11. Nah, yang dicari adalah nilai xy modulo 11. Nah, kita pertama-tama kita cari dulu ini ya, nilai x ya. Jadi kita awali dengan ini 2x ini kongruen dengan 5 mod 11. Ini kan sama dengan tadi 2x dikurangi 5 dibagi habis dibagi 11 menghasilkan bilangan K. Yang demikian ini 2x dikurangi 5 itu sama dengan 11K, maka 2x sama dengan 11K plus 5. Dengan demikian x sama dengan 11K plus 5 per 2. Nah, kita cari K yang memenuhi sehingga 11K plus 5 itu habis dibagi 2. Maka K yang memenuhi sama dengan 1 ini, sehingga ini menghasilkan X itu sama dengan 11 plus 5 bagi 2 itu 11 plus 5 kan 16 bagi 2 sama dengan 8 ya, kita peroleh ini 8. Selanjutnya kita
tentukan 5Y kongruen dengan 7 modulo 11 ya. Jadi sama seperti sebelumnya bahwa 5Y kurang 7 ini kan habis dibagi 11 ya, hasil pembagiannya katakanlah di sini kita kasih K, maka ini menjadi 5Y kurang 7 sama dengan 11K. Selanjutnya ini 5Y sama dengan 11K plus 7, maka Y sama dengan 11K plus 7 dibagi 5. Nah, kita tentukan nilai K yang memenuhi, sehingga ketika disubstitusikan ke sini maka 11K plus 7 itu habis dibagi 5. Berarti K yang memenuhi 3, sehingga ini menjadi Y sama dengan 11 kali 3 kan 33 tambah 7 40 bagi 5 sama dengan 8. X nya sudah kita peroleh, Y nya juga sudah kita peroleh ya. X nya sama dengan 8, kemudian Y nya sama dengan 8. Yang ditanyakan XY modulo 11, XY modulo 11. Nah, ini kan ada teorema bahwa A kongruen P modulo N dengan B kongruen Q modulo N, maka A kali B sama dengan P kali Q modulo N. Maka ini berarti X nya tadi 8 kali Y nya juga 8, Y nya juga 8 modulo 11 ya. 8 kali 8 64, berarti 64 modulo 11. 64 dibagi 11 berarti sisanya 9 modulo 11. Maka jawabannya adalah 9 ya, jawabannya adalah 9 berarti ini kita peroleh ini sama dengan D. Oke, ini masih ada, berarti kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 10. Nah, ini 3 pangkat 2017 kongruen dengan N modulo 7 adalah, nah, bilangan bulat positif N. Bilangan bulat positif N. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 2017 itu kongruen dengan N modulo 7 ya, N modulo 7. Kita diminta untuk menentukan N nya. Nah, ingat bahwa 3 pangkat 6 itu sama dengan 1 kok 7 3 pangkat 6 itu sama dengan 1 modulo 7 ya. Nah, dari sini bisa kita cari 3 pangkat 2017 itu sama dengan 3 pangkat 6 dikali 336 sisanya 1 ya. 2017 itu bagi 6 hasilnya 336, sisanya 1 modulo 7 ya. 3
3 pangkat 6 itu sebanyak 336. 3 pangkat 6 kan kita tahu 3 pangkat 6 sama dengan 1. Sini 1 menurut 7, berarti hasilnya tetap 1. Maka di sini tersisa tinggal 3 pangkat 1 ini. 3 pangkat 1 modulo 7 ya. Maka hasilnya sama dengan 3. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya untuk indikator yang lain terkait dengan teori bilangan ini. Berarti masih, karena yang sempat kita bahas ini baru pemfaktoran, faktorisasi prima dengan sifat kongruensi modulo. Nah, berarti masih ada 3 indikator yang lain. Ikuti terus channel ini karena kita akan mencoba membahas indikator-indikator yang lain. Demikian, nanti ketemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.